opsi juga sebenarnya. Wow, itu rulebook yang ada lah ya. Ya, itu peraturan umum sih sebenarnya. Kadang beda pertandingan beda peraturan juga. So, untuk draft kali ini di game kita yang kedua, Nightmare tertinggal 1 poin dari GK. Konsep seperti apa nih yang mau dibawa oleh Nightmare untuk membalikan keadaan Khalidnya di ban? Gue penasaran sama Cecilnya sih. Kalau memang Cecilnya dilepas lagi, harusnya Nightmare udah punya solusi. Iyalah. Karena tadi yang bermasalah sebenarnya bukan ya damage udah pasti ya. Kalau kita ngomongin damage Cecil tuh udah damage pasti. Per stack akan nambah keras lagi. Tapi gimana cara mereka mengatasi frontliner dari GK yang benar-benar on point semua dengan memainkan Khalid tadi, dengan memainkan ke arah Chow pula. Bahkan Cici yang jadi MVP di tangan dari Carvi ini jadi jawaban loh. Apa jadi MVP tadi itu menjelaskan bahwa kekuatan dia di arah laning goal lane-nya ini yang benar-benar masalah. Impactful ya. Iya. Dan itu yang harus diwaspadai juga. Belum berarti Cici akan diambil lagi. Bukan pasti ya Cicinya bakal diambil lagi. Nah, Nightmare benar-benar harus jaga-jaga nih. Kalau memang seandainya dia pakai Cici lagi, nanti mau ke arah mana? Kalau memang seandainya nanti dia nggak pakai Cici, larinya akan ke arah mana? Respect band mungkin di pace yang kedua itu juga perlu. Dan jangan lupakan, tadi damage-nya itu bukan cuma dari Cici, dari Cecilion. Ya. Cici itu teman ibaratnya yang DPS ya sekalinya kill banyak ya emang. Totalnya 7 tapi ada banyak bala bantuan. Respect dengan Chow dan Khalid yang langsung dihilangkan loh. Ini frontline yang ngeselin ya. Romer ataupun experience yang punya damage dan juga punya mobilitas. Memang ngeselin sih dua hero yang udah ditargetin ini. Tapi ini bakal ngebuka Fanny kah? Enggak, jangan dulu. Tetap Fanny akan ditutup. First pick kemana? Fovius kah? Enggak. Hilda dulu. Langsung Hilda. Jabon. Ini karena buffnya benar-benar parah sih memang. Di awal yang tadinya cuma poke damage kan. Karena dari skill keduanya sekarang cooldownnya lebih cepet. Nah yang tadinya cuma ngepok sekali terus dia cuma bisa lari-lari karena cooldownnya lama. Sekarang dia tinggal adu terus. Iya loh, itu 3 kali pukul. Habis itu kalau nggak salah ya, itu dari segi cooldown cuma 6 detik atau 6 detik harusnya. Sekitar segitu 6 Iya. atau 7 second. Tergantung emblem juga. Tapi ya itu yang bakal enak. Jadi kayak jungle lawan kena 3 kali hitnya Hilda aja udah sekarat banget. Pasti udah setengah kurang lah. Ya. Nah ditambah delaynya cepet nih. Kalau dia kayak nanggung gitu, buffnya misalkan udah mau hancur gitu kan. Jadi kayak dia paksa-paksa dikit, tiba-tiba udah ada lagi. Nah, Iya. itu yang bikin rusak banget ketika Hilda udah invade jungle. Wah, sebenarnya kembali ya satu pick yang dilakukan Nightmare cukup baik. Tapi langsung dibalaskan dengan ada Apophis bersama dengan Alpha yang hadir bagi GK. Ini enak bawa Matilda sih kalau kayak gini. Ya memang dari Hildanya nggak bakal bisa dipanis di awal. Tapi seenggaknya nanti ketika Alpha dan Matilda yang bekerja sama, mid laner ataupun jungle lawannya kalau misalkan assassin itu bakal enak banget sih buat dilawan. Atau malah Matilda bisa pindah ke arena Nightmare juga. Karena mungkin Hilda di ISP, tapi Aurora. Aduh fighter jelas langsung tutupin pakai Aurora. Langsung dengan Glacier yang nanti muncul ya. Mau ngambil area of effect. Supaya hero-hero yang range-nya nggak terlalu jauh ya kayak Fighter 2 ini bisa tertahan nanti laju ya. Oke. Untuk pick kedua, jungle-nya kah? Karena udah di jungle juga nih, kebetulan dari GK. Jadi jangan sampai habis kayak Asuyo masih ada juga. Ternyata Nolan. Dia coba tukeran tadi ya. Nolan yang diambil sama teman-teman GK sekarang diambil sama Nightmare. Oh tutor. Tutor Nolan bro. Ada di Nightmare Esports. Dan ada Matilda yang akhirnya menjadi kombinasi, buset. Ini nggak sepadan kalau mau ditutor pak, mohon maaf. Enggak sih ya. Nolan versus Alpha itu udah nggak enak. Apalagi Alphanya plus Matilda. Tapi tetap kalau Hilda di awal masuk ya ke jungle-nya Alpha, tetap masih kena pressure dia. Ya. Kecuali nanti abis shuttle pertama gitu-gitu udah nggak boleh sendiri lah Hildanya juga. Bruno Ben Dan mungkin dari Matilda yang nanti akan bisa mirroring atau kayaknya nolongin dulu sih di awal. Iya, satu momen kalau Hilda udah clear dia harus benar-benar waspada. Dan ya tadi Bruno yang akhirnya dihilangkan, tetap gak akan pernah mau dikasih nih buat kami. Moskov kah? Moskov kami juga oke. Cecil ya kena. Ya nggak mau sampai ada asuransi late game lagi ya dari arah midnya ya. Mereka coba untuk abisin dulu. Dan ini masih ada assassin sebenarnya kayak Suyo yang mobilitasnya lumayan tinggi. Tapi ya udah karena udah ada jungle-jungle juga dari keduanya, Suyonya bisa dibiarin aja. Fokus ke Marksman, magical damage boleh sih. Harit ya? Harit atau Nathan? Ini masih belum kelihatan sih. Bahkan Haritnya bisa dipegang sama GK juga loh. Kayak Kike mau Nathan sih. Bisa jadi juga.
Karena udah ada Alpha juga kan yang terus damage gitu loh di jungle-nya. Obvious magical memang tapi ya nggak terlalu gimana-gimana juga kan. Jadi tetap main poinnya nanti akan ada di gold lane. Seandainya mau ngambil fisik, mungkin ambil Beatrix lagi oke-oke aja. Oke, tapi Nathannya malah mereka ban sendiri ya. Yep. Dan ya Beatrix Matilda asik sih. Ngikut Guiding Wind tinggal dia makan di biru. Tapi ya hati-hati dengan adanya flanking Nolan nih. Mau nggak mau mungkin Nolan ada di sini. Gimana caranya dia bisa makanin belakangnya nih? Kayak tadi kita ngeliat di game yang pertama. Kayaknya kalau sampai belakang banget agak susah sebenarnya. Terus kayak ada Matilda juga kan. Konsepnya nggak bakal jauh dari front to back lagi. Ya kalau kecuali memang dia bisa dapetin space muter lah di awalnya. Dia muter agak jauh dikit sebelum team fight gitu kan. Tiba-tiba langsung ke backstep. Ya itu mungkin ada kasusnya. Tapi itu pun masih bisa dinetralisir dengan Guiding Wind. Makanya kayak harus menangin objektif banget. Kalau dia unggul item baru main front to back, mau main backstep atau apapun masih akan berguna lah, akan on point. Sementara Ben langsung ke arah Harit. Ini menyisakan kalau mau main magical Lunox. Tapi nggak enak sih. Lunox ya? Ini Hero Trinity enak kalau memang mau farming. Iya nih, kayak Moskov nih kayaknya asik buat di tangan GK. Atau 1-1 sekalian. 1-1 dari kemarin kita sering banget lihat di bed. Ini bisa menjadi pilihan tersendiri bagi GK. Bisa. Apalagi kayak Hilda ini gak setebal itu juga kok untuk 1-1. Tapi pilihannya masih di Moskov juga ya. Hero Trinity yang tadi gue bilang. Farming dan ya ini bakal kayak adu farming gitu soalnya game ya. Makanya kayak pakai Hero Trinity sekalian yang bisa ngangkat nanti di late game dan defender juga kan. Ngelihat dari Moskov salah satu high ground defense yang kuat banget. Marksman kedua lah yang high ground defense yang kuat setelah Nathan. Yeah. Respon dari Nightmare ini loh yang gue penasaran nih. Arah mana di goldnya? Oke. Gold lane berhadapan dengan Moskov, apalagi Harit udah mereka ban sendiri. Beatrix lagi mungkin ya bagi kami. Tapi enggak. Oh Kaja, bisa bang Beatrix nih kalau kayak gini ceritanya. Ya untuk punish Matilda, Kaja Beatrix. Pilihan yang bagus sebenarnya ya. Tapi jangan salah, Kaja Beatrix salah satu counternya adalah hero support. Hero heal. Tuh, Matilda. Iya, ini tergantung gameplay jujur. Matilda bisa di counter sama suppress karena dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi jangan salah juga, suppress kayak gitu di counter juga sama Matilda. Flash of the Oasis itu jawaban dari Kadita yang hilang dari permukaan. Belum lagi Faramis selesai. Buset. Ini udah dari draft bisa gue bilang 80 sampai 70 sampai 80% GK. Ya. Dan ini akan menyelamatkan ya dengan adanya Kaja Beatrix ditarik Netherrealm akan menjadi jaminan. Guiding Wind, efek dari absorb dan juga favor dan juga foto nantinya membuat niat jahat dari Beatrixnya jadi tidak ada. Mau nggak mau mungkin dari Beatrix harus snowball di awal ketika berhadapan dengan Moskov, dapetin item dan main rusuh menggunakan Hilda bisa jadi kunci bagi Nightmare. Ya karena mid laner GK juga ini bukan mid laner yang siap tempur dari awal sih. Kalau dia pakai yang Valentina gitu masih oke lah untuk nge-punish Hilda. Tapi semua tergantung dengan eksekusi. Draft dari Nightmare 2 game kemarin juga bagus banget tapi eksekusinya kurang matang membuat mereka akhirnya menerima kekalahan. So ini dia 2-0 atau 1 sama. Kalau menurut lu 2-0 atau 1? 2-0. 2-0. Oke. Kalau gue kayaknya masih ada sedikit harapan untuk Nightmare. Jadi kita bakal ngeliat aja. Untuk pertarungan membela dari Mekong dan juga MENA, Saudi Arabia dan juga Laos. Nightmare GK. Di mana yang akan berada di posisi ketiga. Selama alfanya bisa galak ya di awal ya. Gak ngasih space farming terus-terusan ke arah Nolan. Ini dari mid gamenya pun udah dipegang oleh GK. Tapi ya nggak pasti juga. Soalnya mereka bawa Hilda ya, dimana Hilda juga dengan emblem Concussive Blast, clear lumayan cepat, emblem dasar tank, ada Wilderness Blessing juga untuk masuk ke jungle. Punishmentnya akan susah. Ngelihat dari Matildanya juga pakai emblem support full lari, nggak ada damage sama sekali berarti, kecuali dari basic common. Faramisnya pun pakai cooldown, ya Impurage doang nih satu-satunya nih yang bisa diharapkan untuk memukul mundur Hilda nantinya. Ya, 2 Wilderness ya, siap untuk bertarung, siap untuk mengcover. Tapi lihat bagaimana Jasmine akhirnya mencoba untuk mengusir 2 player. Oper. Bahaya banget. Serem banget udah di situ. Langsung nunggu dia. Nunggu tapi ya jujurnya gue ngelihat purple-nya udah diambil, dia di situ ya for nothing gak sih? Iya sih. Dia tungguin Faramis cut wave mungkin. lagi, dia tungguin cut wave lagi terus mungkin baru jalan ke atas. Oke, tapi kayaknya udah mulai dipantau oleh Samo.
Membuat dari Oper kali ini bakal coba untuk dicicil. Lumayan sakit soul bloom yang dihasilkan dari Shen. Waduh, Smile. Early-nya benar-benar dipress oleh Lexi dan akhirnya dengan ada Fracture. First blood berhasil didapatkan. Wah udah mau level 5 juga Lexi nih, enak banget untuk setup pertama. Ya walaupun memang Alpha bukan hero yang gampang ya buat lawan dilawan untuk kontes starter yang pertama. Tapi kalau unggul level sih jadi enak semuanya juga. Iyalah, point retribution lebih unggul. Langsung coba untuk menyikat ke arah belakang. Menjadi satu pro laner terdepan bersama dengan Revitalize. Dia buka Spear of Alpha. Mulai dihantarkan ke dalam tubuh Oper. Tapi ternyata Seno yang kali ini tercicil abis. Ya ini harus bawa farming dulu sih. Ya balik lagi mereka pakai Hero Trinity dan konsep dari GK juga counter setup. Gak bisa yang buka duluan. Even itu Alpha, ya di awal mungkin bisa tapi nanti makin akhir makin susah. Selama memang ada Netherrealm, ya itu tinggal jaga jarak aja. Siapapun yang nanti ditarik oleh Jasmine, selamatin pakai Netherrealm udah. Jadi kayak satu ultimate tukar satu ultimate. Dan pertukaran kayak gitu ya bakal mungkin sering terjadi di tim fight jangka panjang ya. Untuk sekarang baru level 4 dari Samonya. Bersiap coba untuk dihantarkan. Oper masih terlalu strong. Dan wah, Seno. What happened dengan Seno? Ya, dia kena trap KJ Matrix sih harusnya. KJ-nya narik soalnya. Udah nggak ada ultimate lagi. Dan ya memang karena belum team fight. Kalau team fight bisa, Smile bisa nge-backup. Tapi kalau tadi rotasi yang patah nggak bisa juga. Dan Oper dia udah seenak-enaknya nih buat yang cut ke bagian belakang. Bahkan kayak Samonya kebingungan nih untuk ke damage baliknya. Oh iya, tapi sekarang Karvi dalam masalah nih. Oke, bersama dengan ada satu King Eagle mulai dibuka. Hanya coba untuk memberikan pressure, tapi ada pertukaran di arah bottom lane. Oper akhirnya tumbang di tangan Seno. Walaupun outer turret berhasil dihancurkan di arah top lane. Itu tetap rugi sih. Karena 2000 gold nih untuk Nightmare nih. Mampukah Nightmare nih untuk membalikan keadaan, tapi jangan buru-buru juga karena susah banget. Fracture yang connect ke arah Shen. Memaksa ada guiding win yang berhasil dia keluarkan. Tapi point kill ditukar dengan turret pasti bukan menjadi jawaban untuk teman-teman GK yang sekarang benar-benar ke pressure parah. Dan ini membuat mereka gak bisa loh untuk menguasai lini terutama dari buff yang bakal dipegang Seno. Flicker. Oke, bersama dengan Divine Judgment. Tapi ternyata Samo too strong. Bahkan tadi Netherrealm sudah dibuka untuk menyelamatkan dari sosok Samo. Ya, tetap rugi di Nightmare sih gue bilangnya. Dia buang Flicker, Divine Judgment. Netherrealm ditukar dengan Divine Judgment, oke setara lah, cooldownnya juga sama-sama lama. Tapi gimana dengan flickernya? Jadi benar-benar kelihatan banget dan Turtle harusnya bisa untuk dikontes kalau memang mau karena udah nggak ada Divine Judgment nih. Ya, nggak ada flicker, nggak ada Divine Judgment. Membuat dari GK Esports sepertinya bakal coba untuk fokus dapetin ke arah turtle yang kedua. Oh, Matrix datang. Wah, mau perang 5 kah? Tapi Karvi juga bisa hadir dengan nantinya ada Spear of Destruction. Tapi damage masih kurang, tapi Retribution dari Lexi lebih baik. Sehingga berhasil didapatkan turtle yang kedua di tangan Nightmare. Tapi sekarang Smile terpaksa menggunakan flickernya. Oper benar-benar agresif. Bersama dengan ada satu King Eagle. Masih belum impactful. Bantrach barusan hampir bisa dapetin point kill ke arah Smile. Sedikit kebingungan nampaknya dari GK. Mereka harus kasih space farming untuk Moskov. Mereka juga harus bertahan dari gempuran Hilda. Punish Hildanya sebenarnya menjadi satu solusi yang terbaik untuk saat ini. Namun untuk nge-punishnya juga bukan menjadi hal yang mudah. XP-nya nggak ada damage. Jungle-nya oke lah, dari Alpha bisa ngebocorin posisi dari siapapun yang masuk ke jungle termasuk dari Hilda. Tapi nggak bisa kalau sendiri doang. Revitalize, spell sustain yang diamankan sama Oper juga ini pilihan yang bagus banget. Ya ini bahkan bikin dia berani terus ada di depan loh. Bahkan berapa kali dia udah ngerusuh, dia kasih info kepada teman-teman Nightmare itu sendiri. Sementara tadi harus ada 3 orang. Van Jasper kembali dibuka, targeting ke arah satu player, yaitu terhadap Samo. Masih bisa dijemput, tidak ada damage yang mumpuni dari kami tadi barusan. Ya, pokoknya akan selalu ditukar sama Netherrealm sih, selama ada Faramisnya. Karena cooldownnya juga nggak beda jauh, keduanya sama-sama cooldown skill yang lumayan lama. Ya tugasnya ada bertahan doang dan Samo. Oke, Samo melompat dengan ada pursuit yang dia lakukan. Personal pursuit yang masih belum bisa untuk mendapatkan point kill. Sementara kami dikasih waktu, dikasih space tadi di arah bottom lane. Tapi sekarang dengan ada satu Shadow Stampede mencoba untuk menarik ke arah Oper. Ternyata masih bukan menjadi pilihan yang optimal karena damage-nya masih kurang. Oke, bahkan di bagian bawahnya mau dijepit 5 member kali ini. Oke. Tapi Fracture sepertinya terhadap fighter, terhadap Seno bukan jadi opsi yang baik. Tapi Oper sudah menantikan sosok dari Seno bersama dengan ada Spear of Alpha. Membuat dari ada Glacier pun terbuka. Smile menjadi masalah, Oper menjadi korban. Tapi
Samo, even Vengeance tidak bisa menyelamatkan dirinya dari penetration yang dihasilkan oleh kami. Terlalu fat sih di awal dari Beatrixnya juga. Tapi seenggaknya kabar baik untuk GK. Ada pertukaran yang mereka lakukan. Spear of Alpha. Spear of Alpha-nya connect ke arah Sosol, tapi ternyata masih ada Breath of Fire, tapi ditarik kembali dengan Divine Judgment, menyelamatkan dengan Netherrealm dan terlepas dari Netherrealm tersebut, tapi ternyata dari Xeno pun masih bisa selamat walaupun Turtle didapatkan di tangan Nightmare. Ya itu dia tadi yang gue bilang pertukarannya ada di Carvi yang bisa dapetin turret juga di bagian atas. Tapi tetap untuk ngomongin team fight ini berat sebelah sih. Nightmare dia lebih unggul dengan 3.000 hampir 4.000 gold bahkan keunggulan mereka. Beatrixnya udah makin menggila lihat dari kami. Gak takut sama sekali ngedeliver damage. Iya, tadi pakai Bennett aja udah ngecicil kayak gitu loh ke arah Xeno. Lumayan sakit. Dan konsepnya jadi nggak berjalan Lim dari GK. Mereka yang mau coba untuk counter setup nggak bisa nge-counter balik lah ya dari tadi. Mau ya defensif dulu dia. Ketika mereka lagi nge-defense, ya misalkan contoh di purple buff kayak gini, inisiasi yang dilakukan sama Jasmine itu pasti patah. Sama ada Netherrealm ya. Ya kalau misalkan malah tumbang, berarti yang harus dipertanyakan tuh Smile-nya. Apa yang dilakukan Smile sampai temennya tumbang? Ya kecuali kasusnya kayak sekarang nih, karena belum ready, udah ready lagi. Oke. Udah punya Netherrealm, tapi Conceal, wah target ke arah bottom lane. Lihat, Flicker dibalas, Flicker gagal rencana jahat. Tapi lihat bagaimana sosok dari Matilda, Shen mencoba untuk kabur, tapi Spear of Destruction connect, mencari momentum. Dan sekarang Spear of Alpha-nya belum bisa untuk di-trigger dengan baik. Netherrealm efeknya cepat sekali untuk hilang di tangan Nightmare. Bahkan lihat bagaimana Xeno dalam masalah tapi Over lah yang menjadi korban dari pertempuran tersebut di tangan Shen. Untungnya tadi pasif dari Samonya ke trigger di bagian belakang. Infernal Pursuit-nya kena ke arah Oper. Karena kalau dia tadi maju lagi udah pasti tumbang. Dia nggak ada escape sama sekali. Pakai spell juga kan Vengeance, jadi nggak ada flicker sama sekali. Tapi ya, ini tempo yang memang dibutuhkan sama GK sih. Counter setup kayak gini ngambil satu, terus farming lagi. Terus mereka nggak hilang apapun, tarotnya masih utuh. Di bagian bawah tadi yang dituju sama Nightmare juga gagal. Selama tengahnya nggak hancur, gue rasa Nightmare akan tetap susah untuk invade jungle. Ya ini mau nggak mau dari Jasmine mungkin yang mau coba lagi untuk flicker lagi. Dia harus coba lagi dengan Divine Judgment lagi. Minimal makan orang dulu, tapi set deh, King Eagle. Benar-benar agresif dari Shen, tapi di arah belakang Nightmare mencoba untuk mendapatkan point kill dan akhirnya Samola menjadi korban bahkan tershutdown di tangan kami. Double kill. Dan ini benar-benar impactful sekali yang dilakukan oleh Nightmare. Kehilangan sang jungler dari GK membuat mereka bakal fokus terhadap Lordnya. Tukar inner sih kayaknya sama di bagian atas, tapi Hilda juga langsung jalan. Lord bisa didapatkan secara free dan inner target di atas juga masih bisa di defense. Keunggulan kembali didapatkan oleh Nightmare. Terlalu lama sih tadi dari Netherrealm-nya. Karena damage-nya udah diterima. Dan itu benar-benar ngasih space. Itu kena apa ya tadi? Ini biru ya kayaknya. Ini biru passion hilangnya cepat banget loh. Sakit banget pasti. Iya, impact dari Netherrealm langsung hilang seketika, Lin. Padahal udah bagus loh, kayak mereka tuker Jasmine-nya tadi kan. Tetep gak cukup sih hanya tuker doang, karena sekarang Lord-nya free banget. Tapi balik lagi, defensif ini adalah metode yang memang GK Esports ingin jalankan. Dengan adanya Moskov, dengan adanya Faramis, untuk nge-spam skill ke arah minion, itu bakal lumayan enak lah. Oke. Dan sekarang mau nggak mau harus bermain berdua terus dari Shen-nya. Bakal coba untuk dijemput, di-flickerin, tapi lihat bagaimana Divine Judgment. Kombinasi bersama dengan adanya kami. Hilang sudah Shen-nya di saat ada Lord yang berjalan di arah bottom lane. Pukulan, tamparan keras terasa ke dalam tubuh GK. Oke. Bahkan pasif dari Best Turret juga masih ada. Udah mulai ke trigger satu per satu. Kabar baiknya belum ada Best Turret yang hancur dan Carvi belum ada damage juga sebetulnya. Wah iya loh. Seperti ketinggalan dari segi item dan bahkan Lordnya bakal coba untuk di-press di arah bottom lane. Benar-benar dicicil dari Best Turret-nya. So far so good. Untuk GK, tapi di arah mid, dia bakal jadi target. Wah, Shen baru hidup, tumbang kembali. Dengan ada penalti sebagai bonusnya adalah best turret di arah mid yang sudah dihancurkan. Bottom lane juga demikian. GK dalam masalah, GK berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan adegan defensif. Iya. Sisa satu best start aja nih, GK. Ya winning condition mereka memang ada di late game, tapi terlalu fat dari kami. Item yang udah terlalu jadi, bahkan kekurangan efek CC juga dari teman-teman GK, jadi nggak bisa kontrol siapapun. Yap, dan bakal wave minion maju ke arah tengah, 5 melawan 5. Atas juga berjalan, banyak sekali yang membuat repot dan sekarang King Eagle mulai dibuka. Samo dalam masalah, masih coba untuk melakukan adegan defense. Shen
3 kali berturut-turut tumbang, tapi over menjadi jawaban pertukaran yang dilakukan oleh GK. Ya, lagi-lagi baru hidup loh Shen. Baru hidup dan tumbang lagi. Tapi ya masih bisa bertahan juga. GK menolak untuk tumbang. 9.000 gold yang diunggulin juga. Ini angka yang ekstrim banget sebenarnya di menit yang 11. Memang tadi gue bilang kayak Moskovnya ini bisa nge-defense. Tapi tadi itemnya lama banget. Baru jadi Trinity sekarang. Seenggaknya ya kabar baiknya udah jadi lah ya. Menuju ke arah Malefic Gun harusnya untuk menangin range-nya. Dibandingkan Beatrix yang dimana Beatrix udah tinggal item terakhir aja nih. Pilihannya juga banyak. Fleeting Time dari Jasmine. Ini yang bikin cooldownnya lebih untung daripada Netherrealm. Yang dari tadi dimunculkan oleh Smile. Belum lagi juga kayak beberapa momen gak siap Smile-nya. Smile-nya tadi terlambat untuk ngebuka Netherrealm. Bahkan kayak tadi gak bisa nyelamatin siapapun jatuhnya. Iya, walaupun udah ada jatah talisman juga ya untuk cooldown reduction. Mana juga. Tetap nih dari Smile. Ini timing sih, ini sudah benar-benar soal timing yang harus dia ciptakan untuk nge-support temen-temennya. Wah muncul Lord, wah konsil dibuka dan akhirnya lihat bagaimana Second Eagle mulai dihantarkan. Sphere of Distraction gak kena dan Lexi mendapatkan Lordnya kembali. Seno bisa dipanis, bahkan double kill. Kami terlalu perkasa di game ini. Dan bahkan lihat bagaimana Samoy bakal mencoba untuk dipukul mundur. Maksudnya dihasilkan masih belum bisa menjadi jawaban karena triple kill dari kami. Menjadi mimpi buruk bagi GK. Wow, tersisa 2 member saja. Lord Flicker berjalan ke mid lane. Revive Jasmine membuat dari adanya sosok Alfi menggila bahkan menuju ke arah Wipeout Smile. Menjadi orang terakhir yang bisa dimusnahkan. Bersama dengan Lord yang maju ke arah tengah 2-1 bisa menjadi jawaban dan satu sahabat terlebih dahulu. Nightmare menolak dipulangkan tanpa hasil. Hilda yang diambil menjadi masalah yang sangat serius. Bahkan gak ada solusi sama sekali. Beatrix dan juga Kaja. Counter setup disiapkan. Faramisnya udah di ready. Matilda juga ada. Tapi banyak sekali tadi miss momennya dan terlalu lama. Untuk Moskovnya terlalu lama. Gak sempet sampai jadi item keempat bahkan. Cuman sampai di Trinity aja. Iya. Gak bisa kemana-mana lagi. Di menit 11 baru jadi Trinity. Wah, ini benar-benar tamparan keras banget sih. Tadi yang MVP di game pertama, Lim. Di game kedua benar-benar diporak-porandakan banget. Konsep yang memang berjalan dari awal yang niatnya GK untuk mengcounter. Tapi ternyata agresivitas yang mungkin diawali dari Nolan terlebih dahulu ya. Dari Lexi yang dapetin first blood di awal itu langsung turnover untuk teman-teman dari Nightmare itu sendiri. Iya. Karena memang entah kenapa sih mereka lupa mungkin ya dengan winning condition yang mereka paksa kontes Lord dengan kalah 10.000 gold. Terus kayak mereka coba paksa inisiasi juga. Banyak banget tadi momen-momennya. Bakal di awal gue udah ngerasa defensif mereka bagus. Setiap defense Jasmine flicker ditukar sama Netherrealm. Udah oke nih. Tiba-tiba ya mereka sendiri yang akhirnya maju ngasih kayak nih tarik lagi nih. Tapi nasibnya Matilda sih 3 kali pusing banget tuh kepalanya sih. Iya, si Shen Asli. ya. Baru hidup, Iya loh. tarik lagi. Hidup lagi, tarik lagi. Netherrealm telat lagi. Kenapa saya terus ya kata Shen ya? Ya karena memang Matilda salah satu yang nge-save. Karena Flash of Dosis lagi-lagi. Iya. Dan ya jangan lupa juga dari pergerakan cepatnya Lexi. Entah kenapa nih dari game pertama juga di kondisi Nightmare yang lagi under. Kalau ngadu retribution gue pegang Lexi sih dari tadi memang. Kayak entah kenapa dari Seno ini nggak pas mulu retrinya. Ya mungkin memang perbedaan level juga menjadi salah satu faktor utama. Tapi under farming dan segala macam di game pertama tetap Lexi yang dapat. Jadi memang faktornya bisa ditipisin lagi nih dengan timing yang harus lebih perfect lagi dari Senonya. Belum lagi dengan gameplay ya Matilda Alpha yang gak agresif menurut gue. Padahal dia bisa banget untuk nabrak dari awal. Pemilihan item yang cukup baik. Wind Swing, Winter dan juga War Axe untuk Alpha. Tapi itu belum mumpuni ya untuk berada di depan. Nggak jadi frontliner kalau level jauh. Bahkan tadi di tangan Lexi 3 kali tumbang di awal nih. Jelas bagi Seno pukulan keras parah. Dan kombinasi last pick Kaja Beatrix, kami dan juga Jasmine, gila sih. Kami jadi nggak bikin dari Karvia main di game ini sama sekali. Walaupun tumbangnya cuma sekali ya sebenarnya ya. Itu juga di last moment tadi kan Divine Jasmine, flicker Divine Jasmine. Cuma ya itu tadi gue mempermasalahkan dari Netherrealm Smile yang suka terlambat. Terus kayak ketika udah Netherrealm udah gitu loh, kayak nggak ada punishment, nggak ada apapun lagi. Ya terus pemaksaan kontesnya sih tadi yang gue agak sayangkan dari GK-nya juga. Walaupun gagal, mereka tuh nggak dapat pertukaran apapun. Dan ya sekarang jadi rata kiri semua untuk Nightmare ya dari segi status game yang mereka jalankan.
dari towernya, dari turtle-nya, dari lord-nya. Bahkan gak dikasih turtle sama sekali loh dari GK. Turretnya cuma tur satu. Gak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Jelas ini jadi one-sided gaming. Iya, ini gameplay dari GK-nya aja sih memang yang terlihat kurang ya. Karena ya tadi yang gue bilang draftnya ini udah unggul banget kanan. Draft kanan tuh benar-benar overpower banget. Kalahnya mereka cuma di efek sisi aja. Tapi untuk MVP, baik GoPay jatuh ke arah siapa? Kami harusnya sih. Kami lah ya, Beatrix-nya lah ya. Ya, langsung pada kami dengan 8 poin kill, 4 assist, full item. Queen of Nature menjadi penutup tadi harusnya ya untuk teman-teman dari kaminya sendiri. Tinggal karena memang udah unggul gold juga sih, dia udah bebas banget mau pakai apapun. Ya Malefic Gun sih sekarang yang enak banget karena ada penetnya. Sekalinya diganti itemnya marksman jadi kayak broken banget sih pakai Malefic Gun. Iya. Tapi ya sekarang jadi nggak perlu pakai Hunter Strike lagi dia. Karena udah larinya ke Heptasis untuk penet dan burst damage-nya. Nggak apa-apa, nggak ada cooldown-nya. Beatrix nggak terlalu dependent sama cooldown juga. Demon Hunter Sword bahkan udah nggak pakai Malefic Roar. Karena penetnya juga udah cukup nih dari 2 item ini. Iya. Gold per minute itu juga 923 yang menjelaskan sekali bagaimana dia bisa menang lane, menang di arah atas, menang di arah bawah. Berapa kali kita juga ngeliat mungkin by highlights ini, MVP highlights di GK yang coba untuk ngerusuh ke arah kami. Itu gak pernah bisa dapat loh. Dan entah kenapa ya di awal kayak mereka tuh mau ngikutin gitu loh. Yang harusnya mereka cuman kiting, kasih space untuk Moskovnya. Nah ini nih yang gue maksud nih, mereka nggak boleh initiate di momen ini. Lihat posisinya Moskovi di atas. Iya. Mereka hanya berempat, lawannya berlima. Kayak dari jumlah aja udah jelas kelihatan kan. Kalah jumlah. Belum lagi dengan ya sosok dari Shen yang gampang banget dipunish. Dia nggak main di belakang. Hampir tadi tuh dari Spirit of Destruction dapetin Lord. Tapi damage dari ya kaminya ini udah bener-bener gak ketahan sama sekali sih. Siapapun bonyok. Ini kan juga berharap